Ya, oke, baik. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita ketemu lagi ya di mata kuliah Flight ya, aplikasi SPSB. Untuk materi hari ini saya sedikit refresh kembali ya atau mengulang sedikit untuk materi sebelumnya yang di minggu-minggu yang lalu. Jadi ada beberapa tahapan atau langkah dasar pada saat melakukan simulasi CFD itu. Yang pertama harus mendefinisikan terlebih dahulu simulasi ini tujuannya untuk melakukan apa atau mensimulasikan apa. Jadi setelah mendapatkan tujuan baru nanti tahapan selanjutnya melakukan identifikasi domain. Domain itu bisa dalam bentuk modelnya dalam bentuk 2D, dua dimensi, ataupun dalam bentuk 3D ya. Jadi bisa 2D atau tiga dimensi. Dan selanjutnya menentukan kondisi batas, boundary condition, batas apa yang diperlukan. Kemudian selanjutnya memilih discrete. Discrete ini membagi domain atau gambar yang sudah dibuat tersebut dalam bentuk 2D atau 3D ke dalam bagian yang terdiskrit. Terdiskrit itu artinya menjadi bagian yang kotak-kotak. Jadi, tapi kotak-kotaknya itu saling terhubung antara mesh 1 dengan mesh 2 atau discrete 1 dengan discrete 2, 3, dan seterusnya. Sampai seberapa banyak mesh, jumlah mesh yang digunakan. Membuat grid-gridnya ini nanti ada berbagai macam variasi, ada 3 node, 3 titik, 4 node, 4 titik, atau kombinasi. Kemudian yang selanjutnya menentukan setup model, cek konvergen, karena yang paling utama pada saat melakukan simulasi, lihat grafiknya apakah sudah konvergen. Konvergen itu eh, kemiripan, tidak sama persis tapi ada kemiripan antara grafik, misalnya persamaan momentum, kemudian persamaan konservasi massa, lalu persamaan kecepatan, kemudian model turbulen yang digunakan atau model aliran laminar yang menggunakan persamaan. Selanjutnya menampilkan hasil plot. Plot ini beragam ya, bermacam-macam. Bisa saja menampilkan tidak hanya kecepatan, temperatur, tapi yang dikeluarkan plotnya itu berupa tampilan grafik atau tampilan berupa plot kecepatan, kemudian nilai Reynolds number juga bisa dikeluarkan di hasil plot simulasi tersebut, dan seterusnya dan lain-lain ya. Nah, setelah semuanya didapatkan hasil-hasil tersebut, maka perlu dipertimbangkan nilainya, apakah simulasi ini perlu dilakukan atau disimulasikan lagi dengan kondisi yang berulang, atau sudah cukup sampai sampai pada saat itu untuk simulasinya. Jika hal ini dilakukan pengulangan atau melakukan simulasi lagi, berarti ada proses validasi ya, validasi dari hasil simulasi tersebut. Apakah hasilnya sudah sesuai atau tidak, maka simulasi tersebut bisa dilakukan proses pengulangan dengan mengulang kondisi batas yang berbeda atau menyederhanakan gambar. Karena jika gambarnya terlalu kompleks disimulasikan, maka hasilnya juga akan berbeda ketika pada saat kita mensimulasikan dengan kondisi yang lebih spesifik atau lebih detail untuk objek yang akan disimulasikan.
Nah, ini kelanjutan yang berikutnya, fungsi dari CFD ini. CFD merupakan pendekatan terbaru ya, tapi sebetulnya nggak terbaru juga karena eh, sudah ada mulai berkembang sejak adanya teknologi komputasional ya. Jadi kalau kalau di zaman revolusi industri 2.0 ya, kan kalau 1.0 itu eh, zamannya tenaga uap, katel uap. Kemudian revolusi industri 2 itu mulai ditemukannya teknologi listrik. Nah, listrik ini mulai banyak pengembangan ya, salah satunya adalah menggunakan komputer gitu. Nah, tapi komputer sekarang kan sudah kecil ya, compact. Kalau dulu kan komputernya bisa sebesar ruangan ini. Jadi sekarang komputer atau PC yang digunakan ya kecil, bisa lebih portable. Nah, dengan adanya eh, komputer maka atau komputasional ini bisa digunakan untuk mensimulasikan aliran fluida. Uh, Aliran fluida ini bisa bisa saja dilakukan dengan eksperimen atau percobaan, tapi bisa lebih fast atau lebih cepat lagi dengan menggunakan simulasi. Ya, lalu yang berikutnya ini bisa sama memberikan pertanyaan ya jika ada yang ingin ditanyakan. Kemudian di bagian ini tidak berarti CFD menggantikan eksperimen dan teori, karena ada hal-hal tertentu dengan bahasa lain atau kata lainnya, CFD belum bisa mengcover atau menutupi semua kondisi aktual, kondisi sesungguhnya atau kondisi sebenarnya. Jadi CFD itu hanya pendekatan untuk mencoba mendekati kondisi aktualnya atau kondisi sebenarnya. Fungsi dari CFD ya lebih tepatnya bersifat melengkapi. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang sulit didefinisikan atau dikerjakan secara eksperimen atau pendekatan secara teoritis, itu bisa dilakukan dengan CFD. Kemudian CFD dapat melengkapi pandangan dalam permasalahan aliran, dapat juga digunakan sebagai desain untuk membantu dalam hal melakukan improvisasi atau pengembangan suatu produk yang sudah ada. Jadi kalau produk-produk yang ada sudah di pasaran ya, maksudnya sudah di produk, itu juga bisa dilakukan simulasi, maksudnya dilakukan analisis, misalkan menganalisis aerodinamika airfoil atau spoiler dari kendaraan, itu juga bisa dilakukan dengan CFD. Kemudian di bagian ini yang penting, input dan asumsi yang dipergunakan mempengaruhi kualitas hasil numerik. Jadi poinnya, data yang dimasukkan atau asumsi yang digunakan itu akan memberikan hasil akhir dari simulasi yang dikerjakan. Ini merupakan bagian yang kritis ya, artinya pada saat memasukkan input atau asumsi yang digunakan sangat memberikan pengaruh terhadap hasil akhir atau post processing yang didapatkan dari hasil simulasi CFD. Nah, CFD itu perumpamannya seperti ini. Ini ada geometrinya bisa saja nanti dibuat dalam bentuk gambar 2D atau 3 dimensi. Kemudian geometri yang sudah dibuat, dimodelkan ini diselesaikan dengan persamaan. Kalau yang
pernah dengar atau eh, mendengar ini ada persamaan Navier-Stokes ya, persamaan Navier-Stokes. Jadi kalau melihat isi dari eh, dalamnya dalamannya CFD, bagaimana CFD tersebut bekerja atau melakukan penghitungan, menghitung dengan persamaan Navier-Stokes. Persamaan ini ada persamaan momentum, ini bisa terlihat ya, apa continuity, kemudian persamaan momentum dan persamaan energi. Itu adalah persamaan dasar yang pasti digunakan oleh software CFD. Jadi software CFD itu akan menghitung dengan persamaan kontinuitas, persamaan momentum, dan persamaan energi. Apa itu persamaan Navier-Stokes? Jadi persamaan Navier-Stokes ini mencoba melakukan penghitungan simulasi dengan secara bersamaan, simultan. Simultan itu artinya menghitungnya secara serempak. Misalkan persamaan continuity itu persamaan yang menghitung konservasi massa ya atau perpindahan massa. Nah, selain menghitung persamaan konservasi massa pada saat massa berpindah, di bagian ini juga menghitung arah pergerakan fluidanya, arah bergerak arah bidang X atau bidang Y atau bidang Z. Kalau misalnya gambarnya modelnya dibuat dalam bentuk 2D, dua dimensi, berarti Z momentumnya tidak dihitung. Jadi software tidak menggunakan persamaan momentum Z-nya, arah aksis Z-nya. Lalu persamaan energi, ini ada energi energi kinetik. Nah, persamaan-persamaan ini kan persamaannya seperti ini, lalu ditransformasikan ke dalam matriks ya. Jadi data-data yang diketahui, data misalnya data input yang tadi kondisi batas, boundary condition, misalkan memasukkan kecepatan misalnya 10 meter per second, kemudian tekanan output misalnya 0 Pascal, lalu friksi atau gesekan antara dinding fluida dengan fluida nilainya misalnya 0,5. Nah, nilai-nilai ini yang diterjemahkan atau persamaan ini diterjemahkan ke dalam bentuk linear ya. Jadi dirubah oleh simulasi tersebut oleh software tersebut ke dalam persamaan linear dan dihitung dengan proses berapa kali perhitungan yang biasa dikenal dengan iterasi. Iterasi itu adalah pengulangan. Jadi dia mengulang persamaan continuity, mengulang atau menghitung persamaan momentum, dan mengulang persamaan energi. Misalnya simulasi ini konvergen pada hitungan ke 250, berarti dia 250 kali menghitung. Hitungan pertama, hitungan kedua, hitungan ketiga, keempat, kelima, dan terusnya sampai 250 sampai didapat grafik yang tadi, grafik konvergen. Grafik konvergen itu ya kalau dilihat di hasil simulasinya kan ada grafik continuity, persamaan garis continuity, persamaan momentum, kemudian persamaan energi. Misalnya kalau menambahkan lagi persamaan turbulen, berarti ada persamaan turbulensi dimasukkan. Nah, ini adalah hasilnya yang dikeluarkan post processing. Hasilnya itu bisa mengeluarkan gambar yang umumnya berwarna ya. Legendnya ini ada keterangan, ada warna merah, kuning, sampai terakhir di warna biru. Nah, warna-warna inilah yang dipergunakan untuk fungsinya untuk membantu melakukan atau memberikan analisis atau kesimpulan dari simulasi yang dikerjakan tersebut. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Atau ada
maksudnya terbayang ya bagaimana CFD atau software aplikasi CFD itu bekerja. Jadi bicara tentang softwarenya, toolsnya banyak ya. Salah satunya ANSYS Fluent, SolidWorks, kemudian eh, apa OpenFOAM itu juga salah satu dari tools yang bisa digunakan untuk aplikasi CFD. Nah, kita ambil sampel aja salah satu contoh karena Fakultas Teknik di mesin itu kita punya license untuk software ANSYS, ANSYS Fluent ya, ANSYS Fluent itu ada license-nya sudah membeli license untuk software tersebut. Di bagian ini ada tahapan yang pertama itu ada membuat model terlebih dahulu, lalu proses membuat mesh ini membuat grid dalam bentuk 3 node atau dalam bentuk 4 node. Kemudian fisik ini memasukkan kondisi batas batasnya misalnya untuk V in atau V out, tekanan keluar atau nilai dinding atau biasa disebut dengan wall itu didefinisikan di bagian segini. Lalu di bagian akhir keluarlah post processingnya. Jadi untuk post processing ini ya yang tadi ditampilkan ada gambar yang mengeluarkan warna. Jadi gambar yang mengeluarkan warna bisa juga menampilkan grafik yang ditampilkan. Nah, untuk geometri starting point dalam menganalisis permasalahan teknik adalah tahapan awalnya geometri yang biasa dikenal dengan pre processing. Untuk pre-processing ini dibuat mulai membuat gambar dalam bentuk 2D atau dalam gambar 3 dimensi. Selanjutnya geometri tersebut mendeskripsikan problem atau masalah yang akan dianalisis. Jadi masalah apa yang akan dilakukan analisis. Misalnya ini ada sampel ya atau ini hanya contoh ya, ilustrasi contoh, bisa saja nanti contohnya itu akan simulasinya menggunakan model yang berbeda. Misalnya ingin mensimulasikan di bagian ini adalah objeknya, gambarnya seperti ini. Kita ingin mengetahui pola aliran udara yang melewati bagian permukaan ya, atau bagian tubuh dari hewan tersebut. Nah, itu adalah geometri yang akan disimulasikan. Kemudian geometri tersusun dari bentuk volume. Volume itu gambarnya 3 dimensi, ini 3D, berbentuk volume. Surface berbentuk permukaan. Untuk surface berarti bagian atau permukaan dari salah satu bidang. Misalnya di bagian ini ada permukaan di bagian ini. Ini adalah surface-nya. Jadi ini hanya untuk bidang di bagian sisi yang berwarna merah. Lalu berbentuk curve itu artinya kurva ya, berbentuk lengkungan atau ada sudut tertentu. Nah, yang dimaksud dengan curve-nya ini ya ini adalah geometri yang melengkung ini. Ini adalah geometri yang bagian ada lengkungan. Dan di bagian akhir poin itu artinya
titik di titik mana atau di bagian apa yang ingin disimulasikan. Misalnya di titik ini atau di sini atau di bagian bawah itu adalah poin dari geometri tersebut. Lalu untuk analisis teknik, geometri dibagi menjadi dua. Ada geometri yang diasumsikan sebagai bagian yang solid dan ada yang geometri diasumsikan atau dibuat menjadi geometri yang fluid. Fluid ini merupakan bagian nanti yang akan dilalui oleh fluida. Di fluidanya akan mengalir melalui geometri yang berbentuk fluid. Nah, mudahnya membayangkannya seperti apa? Misalkan saya punya ini balok ya, atau kotak. Misalkan kita akan simulasikan di bagian ini, berarti harus menggambar domainnya terlebih dahulu. Nah, karena ini tampilannya 3 dimensi, 3D artinya ada sumbu bidang X, Y, ketebalan ya, kemudian Z-nya ke sini. Nah, karena nilai Z-nya sama, disederhanakan menjadi gambar 2D ya, 2 dimensi. Yang dimaksud dengan geometri yang solid, ini solid ya, geometri yang solid, ini adalah geometri yang solidnya. Lalu yang dimaksud dengan geometri fluid, ini adalah fluidnya. Ini fluid, artinya ketika ini di generate atau dibuat simulasi, nanti fluida akan melalui geometri yang solid tersebut. Bukan yang solid, maksudnya yang geometri yang fluid. Untuk yang solid, fluida tidak bisa menembus. Jadi kalau misalnya ini objeknya berupa plat padat ya, plat solid, jadi fluida itu kan nggak masuk ke dalam platnya, tapi melewati plat tersebut. Nah, itu definisinya. Jadi geometri solid dan geometri fluid. Jadi ada bagian yang dilalui oleh fluida dan ada bagian yang tidak dilalui oleh fluida, dan bagian yang tidak dilalui oleh fluida adalah geometri yang solid. Nah, untuk geometri fluid, ilustrasinya, gambarnya seperti ini. Ini ada gambarnya. Kira-kira yang solid yang mana? Geometri yang solidnya? Yang ini ya, bodinya ya. Berarti bodinya adalah geometri yang solid. Selain body, kemudian bagian ini blade atau bilahnya, fluida juga kan nggak bisa masuk ke dalam bilah atau blade tersebut, tapi melewati. Nah, itu adalah geometri yang solid. Kemudian rangka atau frame dari bilah tersebut itu merupakan bagian dari geometri. Ini adalah geometri yang solid. Untuk geometri yang fluidnya berarti yang ini adalah geometri yang fluid. Jadi ini adalah fluid dan ini juga fluid. Zonanya zona yang akan dilalui oleh fluida yang mengalir tersebut. Ya, sampai sini bisa membayangkan ya, pada saat melakukan simulasi, menentukan terlebih dahulu
domain apa yang akan dijadikan bagian yang geometri fluid atau geometri yang solid. Nah, lalu ada lagi yang dimaksud dengan clean up. Clean up geometri. Untuk clean up geometri ini bertujuan untuk menghilangkan berbagai bentuk detail yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap aliran. Nah, salah satu contohnya, misalnya aktualnya itu kan kalau di misalnya di bagian yang mau disimulasikan, aktualnya kan ada domain ya, maksudnya ada bagian yang tempat skrup dipasang atau baut diletakkan atau alat-alat untuk melakukan penguncian. Nah, yang menjadi pertanyaan kan Frida kan masuk melalui saluran masuk ya, dia masuk melalui lubang ini, masuk di dalam atau internal flow alirannya, tetapi tidak melewati bagian seperti bagian ini. Nah, bagian apa namanya itu skrup atau bagian alat pengikat untuk geometri tersebut. Nah, karena itu tidak dilalui atau tidak dilalui oleh Frida, sehingga gambar ini bisa disederhanakan. Jadi kalau misalnya gambarnya terlalu kompleks ya, terlalu detail, misalnya gambar skrupnya atau bautnya juga digambar, lalu bolt ininya juga digambar, lalu lubang-lubangnya juga dibuat, lalu dimasukkan ke dalam software gambar, nanti akan mengalami permasalahan menjadikan mesh-nya atau membuat grid-nya menjadi lebih berat ya, karena secara komputasi gambar yang dimasukkan ke dalam software, maka software tersebut akan membuat grid atau mendefinisikan gambar yang dimasukkan tersebut. Jadi nanti kalau pada saat ini dimasukkan, nanti bagian ini akan dibuat menjadi grid juga. Nah, atau dibuat menjadi mesh. Karena terlalu banyaknya grid atau mesh yang semestinya karena dimasukkan gambarnya ada 10.000 atau bahkan sampai 1 juta ya, 1 juta mesh. Tapi kalau disederhanakan bisa menjadi lebih sedikit, misalnya menjadi 400.000 grid. Nah, ini akan memberikan pengaruh terhadap lamanya proses perhitungan. Lamanya proses perhitungan atau proses simulasi. Itu yang pertama. Yang kedua, karena bagian tersebut dimasukkan ke dalam bagian gambar atau simulasi ini, maka hasil post processingnya juga akan memberikan pengaruh. Jadi pengaruh terhadap kalkulasi dari geometri yang tidak signifikan. Jadi geometri yang tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap aliran yang akan disimulasikan tersebut. Nah, jadi pada saat melakukan simulasi ya coba dicari geometri atau kondisinya lebih spesifik atau lebih detail, hal-hal apa yang memberikan kontribusi di dalam simulasi tersebut. Sampai sini bisa terbayang ya. Oke. Kemudian untuk teknik clean up, hilangkan bagian
sub-subnya yang awalnya gambarnya seperti ini misalnya ini gambar sesungguhnya ya, aktualnya ya. Ini gambar A, kemudian ini ada gambar B, lalu ini gambar C, dan ini gambar D. Aktualnya adalah gambar A, karena ada bagian-bagian yang tidak memberikan hal yang signifikan terhadap aliran fluida. Ada bagian yang dihilangkan seperti yang ini ya, ini dihilangkan, disederhanakan, kemudian apa namanya itu bagian tertentu lalu disederhanakan dalam bentuk ini. Nah, tetapi setelah dilihat lagi ada bagian yang poin lagi yang ternyata tidak memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap aliran. Ternyata di bagian ini ada yang dihilangkan, dan ini di bagian sini ada tempat apa namanya memasang alat untuk menghubungkan ya, atau semacam perekatnya ini juga dihilangkan karena bagian ini tidak dilalui oleh fluida. Sehingga di bagian akhir adalah tampilannya seperti ini. Nah, inilah yang nanti domain yang akan dipergunakan atau yang dimasukkan ke dalam CFD-nya atau computational fluid dynamic. Jadi di bagian ini yang dimasukkan. Mengubah geometri dari solid ke fluid. Ini geometrinya geometri apa? Solid ya. Ini solid dan ini adalah geometri fluid. Bisa terbayang ya. Jadi kalau ini apa namanya digabungkan ya, atau maksudnya di assembly, ditempel, yang ini kan nanti dia akan mengikuti ini ya, ke bagian ini. Nah, yang bagian ini dia akan masuk ke sini. Untuk warna abu-abu ya, warna abu-abu ini adalah geometri fluid. Dikatakan geometri fluid karena nanti fluida akan melewati atau melalui geometri yang fluid tersebut. Fluida tidak bisa menembus atau memasuki geometri yang solid. Jadi kalau aliran fluidanya mengalir dari kiri ke kanan, keluarnya di bagian ini ya. Nah, kan fluida nggak bisa menembus bilah atau sudut turbin tersebut. Jadi dia hanya mengelilingi atau melewati dinding dari fluida tersebut. Oke, terus lalu yang berikutnya untuk proses dividing domain ini, di bagian tertentu ada, kalau diperhatikan di sini ini ada terlihat ya, lebih lebih rapat ininya, maksudnya gridnya. Kemudian di bagian yang sudah tidak ada maksudnya di sudut, di titik sudut ini, untuk gridnya dibuat menjadi lebih besar atau lakukan regangan. Nah, kenapa hal ini dilakukan? Karena di bagian sudut tertentu atau di bagian lengkungan tertentu ini menjadikan faktor yang memberikan pengaruh terhadap aliran, sehingga di bagian tersebutlah dibuat grid menjadi lebih meshnya menjadi lebih rapat, atau meshingnya dibuat menjadi lebih halus ya, tujuannya untuk melakukan penghitungan lebih detail di bagian tersebut. Ya, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan? Oke,
Oke, kalau tidak ada, saya masuk lagi ke slide berikutnya. Kemudian untuk variabel variabel pada fluid dynamic, yang pertama itu adalah nilai tekanan. Ini hanya sebagian ya yang ditampilkan karena variabelnya banyak. Dari fluid mekanik itu tidak hanya 1, 2, 3, 4, 5, 8 variabel, tapi bisa saja ada variabel yang lain. Tapi yang paling sering dipergunakan ini untuk variabel di fluid mekanik mengenai masalah tekanan, kemudian kecepatan, lalu ada suhu, perbedaan temperatur fluida, lalu masalah aliran, flow-nya, turbulensi dari aliran fluida tersebut, fraksi volume, fraksi massa, densitas, dan relatif humidity atau nilai kelembapan. Nah, ini ada elemen safe model elemen ya, ada elemen tetrahedral, heksahedral, kemudian polihedral, bentuk piramid, lalu ada yang bentuk elemennya prisma ya, berbentuk seperti itu. Untuk proses penghitungan, setiap elemen ini nanti memberikan hasil yang berbeda ya. Jadi pada saat misalkan yang pertama mensimulasikan menggunakan model tetrahedral. Lalu yang kedua objeknya ini ya, misalkan contohnya ini mensimulasikan dengan bentuk elemen polihedral. Hasil yang didapat dari elemen tetrahedral, polihedral itu akan berbeda hasilnya. Hasilnya tidak akan sama ya. Jadi pada saat menampilkan post processing, hal-hal apa yang memberikan pengaruh atau mempengaruhi hasil simulasi, salah satunya adalah model elemen apa yang dipergunakan, model elemen tipe mesh apa yang dipergunakan. Nah, ini penjelasan secara singkatnya. Untuk yang heksahedral, tipe elemen heksahedral, jumlah elemen relatif lebih sedikit pada volume geometri yang sama, akurasi lebih tinggi, tapi kelemahan atau problem itu sulit dipergunakan untuk geometri yang kompleks. Geometri yang kompleks itu misalnya geometrinya banyak lengkungan atau banyak lekukan atau banyak belokan, itu adalah geometri yang kompleks. Atau geometrinya misalnya berupa part ya, digabung part 1 dengan part 2, lalu ada part 3 sampai berapa part yang dipergunakan. Ini adalah kesulitan ketika menggunakan model elemen heksahedral untuk geometri yang kompleks. Untuk CFD mesh heksahedral lebih mampu mengcapture atau menampilkan fenomena boundary layer secara akurat dibandingkan jenis mesh yang lain. Jadi kalau melakukan simulasi ya seperti apa, heksahedral ya heksahedral bentuknya seperti ini ya. Jadi berbentuk berbentuk mesh kotak atau balok ya, berbentuk kubus, itu adalah model heksahedral. Kemudian untuk tetrahedral ini tetrahedral berarti bentuk segitiga ya. Ada segitiga tetrahedral. Untuk tetrahedral jumlah elemen relatif lebih banyak,
elemennya relatif bisa lebih banyak pada volume geometri yang sama. Jadi bisa dibuat untuk mesh secara uniform atau seragam untuk model elemen tetrahedral. Tapi kekurangannya adalah untuk proses keakurasian menjadi berkurang. Kelebihan sangat mudah dipergunakan atau dibentuk pada geometri yang kompleks. Kalau yang tadi geometrinya, kelemahannya sulit untuk geometri yang kompleks, tapi dengan tetrahedral untuk geometri yang kompleks bisa lebih mudah dibentuk. Nah, ini salah satunya karena kan kalau bisa dilihat ini geometrinya cukup kompleks ya karena banyak lengkungan, terus ada sudut yang sangat miring ya atau sangat lancip, sehingga ketika menggunakan model elemen mesh yang hexahedral itu akan mengalami kesulitan. Jadi seringkali di softwarenya itu keluar tulisan warning atau ada tulisan yang berwarna merah di software, proses mesh gagal atau proses meshing tidak bisa dilakukan. Nah, itu geometri tetrahedral. Lalu untuk geometri yang polihedral merupakan gabungan dari bagian sel atau bagian dari tetrahedral digabungkan, jumlah elemen relatif lebih rendah dibandingkan dengan tetrahedral. Kelebihannya atau keunggulan pada saat menggunakan polihedral ini, proses penghitungan menjadi lebih meningkat dalam hal keakurasian menjadi lebih baik. Model geometri yang menggunakan elemen polihedral. Ya, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan. Jadi pada saat membuat simulasi pastikan menentukan model apa atau elemen apa yang akan dipergunakan, apakah menggunakan model hexahedral, tetrahedral atau polihedral. Ya, ini merupakan analogi ya. Gambar ini analog atau perumpamaan fishing net atau biasa disebut dengan jaring ikan. Bisa terbayang ya. Jadi kalau ingin menangkap ikan yang kecil berarti harus menggunakan jaring ikan yang kisi-kisi atau lubang-lubangnya lebih kecil. Jadi kalau misalnya menjaring ikan mas dengan ikan teri, kira-kira jaringnya sama atau berbeda? Berbeda ya. Jadi karena kalau ikannya misalnya sebesar telunjuk, yang satu ikannya sebesar telapak tangan. Nah, itu akan berbeda. Nah, di bagian ini juga sama analoginya untuk simulasi CFD. Ketika ingin melihat objek yang lebih detail atau lebih misalnya lebih detail atau lebih lengkap di bagian tertentu, maka dibuat mesh atau grid yang lebih rapat, gridnya lebih rapat. Ya, tujuannya adalah untuk melihat fenomena. Nah, kalau seandainya ikan ini adalah suatu partikel atau diumpamakan sebagai fluidanya, partikel fluidanya, ketika ada objek yang ingin diamati lebih detail lagi, maka supaya bisa menangkap atau bisa melihat atau bisa mendefinisikan jenis ikan yang kecil tersebut, maka yang dilakukan adalah membuat grid atau mesh menjadi lebih rapat, lebih gridnya menjadi lebih halus. Itu adalah tahapan membuat simulasi.
Tapi kalau hanya melihat fenomenanya tidak ingin dilihat secara detail atau secara lengkap, ya bisa menggunakan mesh yang default atau standar. Jadi bisa dipergunakan untuk mensimulasikan hal-hal apa yang ingin dilakukan secara lebih detail atau hanya ingin melihat secara general saja. Ya, untuk teknik sizing atau membuat mesh ini didapat dengan untuk mengatur ukuran mesh dibutuhkan setidaknya dua parameter, ada min, size, ukuran terkecil dan ukuran terbesar. Lalu yang selanjutnya biarkan algoritma dari software, karena software secara terstruktur sudah ada algoritma melakukan proses mesh, melakukan mesh secara otomatis dengan setting default, lalu cek keseluruhan domain terutama pada untuk bagian yang ada lengkungan atau ada bagian yang melekuk. Di bagian ini kan banyak ya contohnya. Ini ada bagian melengkung sudutnya, dan di sebagian sini juga ada bagian melengkung. Pastikan bahwa kelengkungan sudah cukup terbentuk. Sudah cukup terbentuk, yang dimaksud dengan cukup terbentuk ini lengkungan dari domain yang akan disimulasikan tersebut bisa terdiskrit, bisa terdefinisi dengan grid mesh-nya. Jadi kalau sederhananya ya, membayangkan ini kan ada lengkungan ya, ada melengkung, misalnya radiusnya misalnya 5 mili ya, 5 mili. Nah, pada saat kita memilih sizingnya 5, nanti dia hanya membagi satu bagian aja. Tapi kalau size-nya itu lengkungannya radiusnya 5 mili, kita bagi dengan ukuran size-nya 1. Jadi dia nanti lengkungan itu akan dibagi menjadi 5 bagian, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di bagian inilah yang poin yang paling penting, mengetahui berapa nilai kelengkungannya. Misalnya kalau lengkungannya 5 mm, 5 mili, berarti nanti untuk kondisi batas yang dimasukkan di bawah 5, di bawah 5 mili. 5 mm misalnya memasukkan angka 4, angka 3, angka 2 atau angka 1. Tapi kalau misalnya memasukkannya radiusnya 5 mili, tetapi yang dimasukkan 10 mili, berarti dia membaginya itu terlalu besar. Jadi ada bagian yang tidak terdiskrit. Ya, jadi seperti itu ya untuk simulasinya, untuk mensimulasikan. Jika kelengkungan belum terbentuk, kurangi kurva lengkung, sudut lengkungnya, kurangi ukuran sel pada daerah dengan fenomena fisik seperti masalah wake, gelombang, mixing zone, zona campuran dan sebagainya. Aplikasi boundary layer pada wall dipergunakan. Nah, kemudian yang bagian selanjutnya ini persamaan apa yang sering kali digunakan. Dibutuhkan 7 persamaan ya, atau 7 equation, 7 persamaan governing equation, persamaan pengatur. Ini ada bagian yang akan disimulasikan. Contohnya sampelnya cooling atau pendingin data center. Jadi pendingin untuk ruangan tertentu dengan bagian yang akan didinginkannya itu dalam ruangan, lalu ada AC sentral atau tempat proses pendinginan pusatnya. Ada 7 persamaan yang digunakan, ya persamaan tekanan. Jadi memasukkan persamaan tekanan masuk, tekanan keluar, kemudian tekanan yang ada di
di dinding dari objek yang akan disimulasikan tersebut. Lalu yang berikutnya kecepatan, karena gambarnya 3D ya, gambar 3 dimensi, jadi menggunakan tiga, tiga persamaan kecepatan. Jadi ada tiga persamaan momentum, kecepatan arah bidang X, kecepatan arah bidang Y, dan kecepatan arah bidang Z. Suhu, ada perpindahan panas, jadi fluida tersebut berpindah, tidak hanya mengalirkan panas saja atau memindahkan fluida yang dingin, tapi ada proses perpindahan panas karena ada perbedaan temperatur, jadi menggunakan persamaan perpindahan panas. Lalu yang selanjutnya, karena alirannya ini menghasilkan aliran turbulen, sehingga mengaktifkan persamaan TKE, turbulen kinetic energi, dan turbulence dispersion energi. Jadi ada 7 persamaan. Nah, CFD melakukan perhitungan seperti itu menggunakan 7 persamaan. Jadi persamaan tekanan, persamaan kecepatan, suhu, turbulen kinetic energi, dan turbulen dissipation. Yang dilihat nanti di bagian akhir dari hasilnya ya menampilkan grafiknya itu harus mengeluarkan grafik konvergen. Nanti akan keluar persamaan garis, perhitungan untuk tekanan, kemudian persamaan grafik atau persamaan garisnya garis ya, grafik kecepatan, momentum arah bidang X, momentum arah bidang Y, momentum arah bidang Z. Ini adalah persamaan energi, lalu ada persamaan grafik iterasinya menampilkan turbulen kinetik energi, dan di bagian akhir ada turbulen dissipation energi. Hasil yang didapatkan harus konvergen. Nah, ketika ada grafik yang tidak konvergen atau berbeda dari grafik yang lain, maka perlu diperhatikan misalnya tekanan ya, tekanannya tidak konvergen. Nah, di bagian itu perlu cek lagi atau dilihat lagi dalam hal memasukkan kondisi batasnya. Jadi ada kondisi batas yang dengan nilai tertentu software itu tidak bisa menghitung sampai mendapatkan nilai konvergen. Ya, ada pertanyaan atau ada diskusi yang ingin ditanyakan? Jadi seperti itu ya untuk simulasi, poinnya adalah mendapatkan nilai konvergen, kemudian dilihat kalau hasilnya divergen, coba dilihat hasil atau persamaan apa atau governing equation apa yang tidak bisa menyelesaikan perhitungan tersebut sampai mencapai nilai konvergen. Nah, ini komparasi atau perbandingan hasil simulasi CFD dengan pendekatan secara eksperimen dan simulasi. Jadi ada kemiripan ya, tapi bisa dikatakan tidak sama persis, tapi ada kemiripan ya. Kemiripannya bisa dilihat di bagian ini. Ini ada vorticity ya. Di bagian ini ada vorticity. Ini. Nah, ini. Kemudian ini ada, tetapi
di bagian ini bisa terlihat dengan jelas. Tapi di sini sudah ada vorticity yang vortex yang terbentuk. Ya, kemudian ini merupakan komparasi atau perbandingan perhitungan wake. Wake itu gelombang vortex terhadap perubahan aliran menggunakan nama softwarenya overflow code dengan visualisasi eksperimen. Bagian atas ini eksperimen, visualisasi, dan di bagian bawah ini simulasi. Yang dilihat itu adalah kemiripan ya, jadi tidak sama persis tapi ada kemiripan. Nah ini ada kemiripan, ini juga sama kemiripan ya. Jadi ini ada hasil yang menyerupai atau hasil yang mirip antara hasil eksperimen dengan simulasi. Ya, sampai sini ada apa? Ada diskusi atau ada yang ingin ditanyakan? Lalu di sini para peneliti melakukan analisis balik menggunakan analisis dan dua yang untuk mempelajari jam dan energi kendaraan pada berbagai sistem yaitu 10, 11, dan 12 derajat dan pada kecepatan kendaraan. Lalu hasil dari jumlah ini menunjukkan bahwa Gakpos dibagi menjadi 19,04 pada suku 12 derajat untuk memberikan kecepatan tidak nilai Lalu pada bab pendahuluan ini, para peneliti menemukan bahwa tekanan bahkan dan ramah lingkungan itu akibat polusi dan kenaikan harga bahan. Nah, salah satu solusi yang digunakan adalah pemasangan komponen bernama diffuser di bagian bawah mobil untuk meningkatkan aerodinamika. Kemudian penelitian ini juga menguji pengaruh diffuser terhadap kinerja aerodinamika mobil, menemukan sudut optimal untuk mengurangi hambatan udara dan meningkatkan efisiensi. Lalu tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana sudut-sudut diffuser berpengaruh pada kinerja aerodinamika mobil. Penelitian ini hanya berisi hasil numerik dan menjadi dasar untuk membuat tentang desain yang akan digunakan dalam mobil. Selanjutnya penelitian terdapat gambar variasi kecepatan dan distribusi tekanannya berbagai sudut derajat dan 12 derajat. Nah, pada sudut dengan derajat pada aliran pembedanya itu baik 103,4 dan distribusi tekanannya itu baik 6,23 pascal. Untuk sudut 12 derajat pada aliran udara itu dan tekanannya 0,39 kali 4. Lalu untuk sudut yang 12 derajat kecepatan aliran udara itu 103,3 dan tekanannya baik 4,6 kali 4. Nah, dari hasil lanjutan tersebut didapatkan bahwa dinaikkan dari 10 menjadi 12 derajat itu koefisien mengalami penurunan dan kemudian naik. Dan untuk koefisien daya angkatnya itu mengalami
mengalami semakin besar di area bagian bawah bodi. Secara bersamaan tekanan positif juga mengalami penurunan. Nah, karena hal ini dengan menyesuaikan penurunan derajat, para peneliti menghilangkan tekanan positif di bagian bawah bodi karena di bagian bawah bodi cenderung mengalami kenaikan pada tekanan negatif. Sedangkan pada tekanan positif itu mengalami. Nah, oleh karenanya itu koefisien gerak total pada mobil mengalami penurunan seiring dengan naiknya tekanan vertikal permukaan bodi. Lalu dalam hal gaya hambat itu disebutkan dengan panjang dan curam kerjanya lebih baik daripada usaha yang pendek dan datar, kan seperti yang sama. Lalu di sini ada gambar dari titik turbulence di berbagai sudut, di mana energi turbulence itu dirasakan oleh sudut 12 derajat, dan titik turbulence ini itu dapat meningkatkan drag force atau gaya hambatnya pada mobil ketika bergerak melalui sebidang. Lalu aliran turbulensi bisa juga dapat meningkatkan daya geser tambahan pada permukaan bodi, yang mana akan memerlukan energi tambahan untuk mengatasi hambatan tersebut. Hal itu dapat mengurangi efisiensi energi dan kerja dari mobil tersebut. Oke, pada bagian ini dapat diketahui bahwa peneliti menjelaskan dengan turbulence itu difungsikan kita bisa membuat mobil bergerak lebih cepat dan mengurangi hambatan. Lalu penelitian ini juga menemukan bahwa semakin besar semakin baik performa mobilnya, terutama saat melaju kencang. Dan jika kita menggabungkan semua data tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa sudut 12 menghasilkan kecepatan tertinggi yang memungkinkan mengurangi hambatan mobil menjadi sangat hanya sekitar 119,019 ton. Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa beban sudut diffuser mempengaruhi tekanan di bawah mobil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan negatif di bawah mobil dapat membantu mobil tetap stabil pada kecepatan. Lalu hal ini menunjukkan bahwa desain aerodinamis yang baik pada mobil sangat penting karena dapat membuat mobil lebih efisien, meningkatkan traksi saat mobil belok, dan mengurangi panas kebiasaan saat. Selanjutnya masuk bagian dari karena itu penelitiannya juga menempatkan berbagai artikel penelitian yang memungkinkan pembaca untuk tetap diperbarui dengan aturan dan kedua itu ada menggunakan metode untuk menganalisis dinamika pada mobil. Hal ini memungkinkan para peneliti untuk hemat biaya dan efektif dalam menganalisis dibandingkan dengan dan thermal. Lalu bagian ini memiliki potensi untuk membantu dan belajar mobil yang lebih efisien dalam hal aerodinamika. Lalu kekurangan dari penelitian ini, yang pertama, hasil dari penelitian ini didasarkan pada model simulasi. Kadang model ini tidak sepenuhnya mempresentasikan situasi sebenarnya. Dua, mobil sedan berbeda-beda dalam desain dan ukuran. Penelitian ini hanya mencakup penelitian ini tidak mencakup semua variasi yang ada di pasar, sehingga semuanya mungkin hanya berlaku untuk jenis sedan tertentu. Lalu yang ketiga, penelitian ini fokus pada diffuser dan sudut. Ini ada banyak faktor lain yang mempengaruhi aerodinamika mobil, seperti bentuk bodi dan kecepatan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, kami
kami akan membuka outdoor. Tadi sudah sebelumnya bolehnya peralatan selain soal pembahasan tadi yang yang berkaitan hubungannya sama cost dan jadi dua pertanyaan. Ini sih hubungi dua makna apa ada oh ya. Jadi variabel kecepatan pertanian itu diambil di nah hubungannya terhadap pembahasan itu cost makanya pembahasan cost itu kami dulu ya suaranya kurang pertanyaan. Kalau tidak ada kita itu pertanyaan. Pada kemarin kita minta waktu buat Ya. Ya, oke. Sedikit bahas ya kita tentang apa namanya. Tadi ini ya, jurnalnya ini ya. Nah, ini merupakan salah satu apa artikel ya, artikelnya judulnya itu Analysis of Aerodynamic Characteristic untuk mobil diffuser dan sudut diffuser pada kendaraan sedan menggunakan CFD. Untuk kelompok satu gimana? Artikelnya nanti tentang apa? Mau buatnya, temanya. Rencana itu yang saya
saya pakai yang kemarin magang di Jepang. Saya desain base plate evaporator yang pada aspek. Nah itu kemarin di pembebanan. Pakainya kita mau pakai analisis. Uji pembebanan apa? Pada base plate evaporator. Salah satu komponen di dalam. Ya, itu pembebanannya berupa apa? Gaya beban maksudnya? Iya. Tapi ada hubungan dengan fluida nggak, maksudnya dengan aliran fluidanya? Kalau kemarin sih masih analisis sederhana ya Pak. Jadi nanti kita bisa ya, nanti dicari itunya, maksudnya ada hubungan dengan computational fluid dynamic-nya ya, karena pembebanan itu kan macam-macam ya. Kalau bicara tentang apa, stress analisis juga bisa simulasi dengan ANSYS mekanikal atau ANSYS struktural. Cara ini simulasi yang kita pakai itu melihat ininya pengaruh dari fluid mekanikal fluida yang mengalir terhadap suatu sistem atau suatu kondisi tertentu. PKL-nya di mana? di PT Inka. Apa? PT Inka? Kereta api ya? Iya. Ya, jadi nanti untuk membuat artikelnya itu ya lihat aja seperti ini, maksudnya flow-nya itu cara penulisan. Yang pertama itu kan ada abstrak, berarti menceritakan terlebih dahulu abstrak apa yang ingin dituliskan. Isi dari abstrak itu umumnya menjelaskan tentang, kalau di bagian ini saya mapping tool ya. Nah, untuk isi abstrak ini yang pertama menceritakan tentang latar belakang atau background, latar belakang, hal apa yang melatar belakangi sehingga si judulnya itu yang dipilih melakukan analisis untuk karakteristik aerodinamika. Berarti ada hal yang melatar belakangi. Satu atau dua kalimat menceritakan tentang latar belakang. Kemudian kalimat berikutnya itu umumnya berisi tentang tujuan atau purpose-nya, ditujukan untuk apa melakukan analisis ini. Itu isinya bisa 2 kalimat. Lalu yang berikutnya adalah metode apa yang dipergunakan. Nah, di bagian ini dituliskan research and development by using CFD, jadi menggunakan computational fluid dynamic. Itu adalah metodenya, caranya. Jadi cara untuk melakukan analisisnya itu menggunakan toolsnya CFD. Kemudian metode lalu menceritakan tentang variasi-variasi apa yang dipakai, seperti variasi sudut ya. Di bagian ini ada sudutnya, dan di bagian akhir atau bagian terakhirnya itu menceritakan tentang summary, kesimpulan atau conclusionnya, kesimpulan apa yang didapatkan. Nah, di bagian kalimat terakhir ini bisa dari sini ya, dimulai menyimpulkan, as shown by the numerical study, the drag force is reduced, bisa mereduksi sampai 119,019 Newton dengan sudut diffusernya 12 derajat. Itu adalah hal yang disimpulkan dari bagian simulasi yang dikerjakan tersebut. Nah, untuk membuat abstrak seperti itu, isinya itu menceritakan latar belakang, kemudian
tujuan dari simulasi itu digunakan untuk apa, ditujukan untuk apa. Lalu metodenya apa, misalkan menggunakan CFD atau melakukan komparasi perbandingan antara hasil simulasi dengan eksperimen. Dan kalimat terakhir, ini ada kalimat terakhir menceritakan tentang kesimpulan apa yang didapatkan dari hasil simulasi yang dikerjakan. Jadi yang dimaksud dengan abstrak itu merupakan semacam ringkasan yang isinya menjelaskan latar belakang, tujuan, metode, dan kesimpulan. Makanya kalau abstrak itu nggak pernah panjang ya, sampai dibatasi sampai berapa ya, 200 maksimal ya, maksimal 250 kata. Ya. Lalu yang berikutnya masuk ke introduction. Introduction ini isinya apa namanya, pendahuluan ya, pendahuluan. Jadi untuk introduction, untuk pendahuluan menceritakan kalimat pertama itu umumnya biasanya menceritakan tentang biar apa, kalimatnya nyambung, di satu atau dua kalimat menceritakan latar belakang, yang menceritakan latar belakang. Kemudian untuk kalimat ketiga, keempat dan seterusnya mulai masuk ke ini, previous study. Previous study itu artinya penelitian yang lalu, penelitian sebelumnya. Ini bisa dilihat kalau ini kan terbitnya tahun berapa ini? Ini tahun 2023 ya. Nah, ini bisa terlihat di bagian ini. Ini ada apa namanya, tahun terbit. Nah, ini terlihat ya. Ini ada tahun tahun apa? Tahun terbitnya, tahun terbit di tahun 2023. Berarti dia menceritakan kalau nomor satu berarti sebelum tahun 2023 atau pas di tahun 2023 tetapi beda tanggal. Nah, ini juga dia cerita tentang tahun 2013. Balkan Aerodynamic Analysis of Rear Diffuser for Passenger Car Using CFD. Jadi menceritakan penelitian sebelumnya. Nah, terus itu akan berlanjut nomor 1, 2, 3, kemudian 4, 5, sampai di bagian ini nomor 14 sampai 16 ya, ada di bagian ini ada 14 sampai 16. Nah, lalu hal yang ingin dilakukan atau yang dikerjakan nanti dia tuliskan di sini. Tujuan dari proyek ini adalah menginvestigasi variasi sudut ini, efek variasi sudut untuk performa aerodinamika sedan secara konseptual, desain secara konseptual ya. Kemudian mobil sedan itu digunakan sebagai model untuk mensimulasikan kondisi apa? Kondisi aktual ya, yang nantinya digunakan untuk riset. Paper ini, this paper only contain numerical result. Jadi hanya menampilkan hasil numerik. This research, jadi dia menampilkan hasil simulasi ya. Coba kita lihat di sini dia hanya menampilkan apa? Simulasi ya. Ini adalah hasil simulasinya, hasil post processingnya menampilkan kecepatan. Ini di bagian ini ada
Ya, ini kecepatan, kemudian tekanan dengan variasi sudutnya 90 derajat. Ya, jadi alurnya untuk menulis itu pertama introduction, kemudian di bagian akhir kalimat penutup ya, maksudnya kalimat terakhir ini menceritakan apa yang ingin dikerjakan atau apa yang ingin dilakukan yang berbeda dari nomor 1, 2, 3, 4 sampai 16. Jadi hal ini mengatakan atau mengklaim bahwa ini berbeda. Untuk mencari eh, kebaruan itu, hal yang berbeda itu mudah ya, maksudnya cari atau lakukan hal apa yang belum pernah orang kerjakan atau belum pernah lakukan, kemudian hal itu berbeda, itulah hal yang barunya, hal yang apa, yang membedakan. Nah, kenapa ini perlu maksudnya perlu dilakukan atau mengerjakan tracking jurnal ya, maksudnya tracking artikel dari penelitian sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menjadikan eh, karya tulis atau karya ilmiah ini hal yang baru atau hal yang berbeda yang sudah pernah dilakukan. Ya perumpamannya ya sama seperti kayak membuat alur cerita film atau alur cerita skenario suatu perfilman. Sutradara itu selalu membuat hal yang unik ya, maksudnya yang belum pernah dikerjakan atau belum pernah ditayangkan. Kalau sudah pernah dikerjakan atau pernah diteliti kan dengan kata lainnya itu sama aja dengan melakukan menceritakan ulang atau plagiat ya, membuat hal yang sudah ada lalu diceritakan kembali, cuman beda 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 tangga atau beda tahun di tahun sebelumnya. Sama halnya juga dengan simulasi atau dengan penelitian itu mencari hal-hal yang baru ya, tujuannya supaya ada penambahan atau pengembangan dari penelitian yang sudah pernah dikerjakan. Lalu yang berikutnya menceritakan nanti ini nggak hanya terpaku di sini ya, kalau karena dia kan menjelaskan background teori, latar belakang teori. Nanti bab tiganya bisa saja nanti cerita tentang model eh, apa boundary condition atau menceritakan kondisi batas apa yang dipergunakan, nanti juga bisa dimasukkan di situ disebutkan. Nah, ini salah satunya pendefinisian computational domain, vortex generator, lalu di bagian berikutnya ada gambar vortex-nya, vortex generator, kemudian konseptual dari gambar mobil sedannya. Terus di bagian selanjutnya masuk ke result and discussion, hasil dan diskusi. Jadi ketika sudah mengeluarkan hasil berarti nanti menampilkan gambar grafik atau gambar eh, kontur ya, gambar kontur, kontur tekanan, kontur kecepatan atau nilai tertentu atau gambar-gambar yang berhubungan dengan simulasi yang dikerjakan tersebut. Ya, lalu di bagian akhir nanti hasilnya setelah result and discussion memberikan kesimpulan. Kesimpulan apa yang didapatkan dari hasil simulasi tersebut. Ya, jadi seperti itu ya untuk guidance atau panduan untuk maksudnya arah penulisannya ketika membuat artikel ilmiah, buat judul, lalu abstraknya. Untuk abstrak isinya latar belakang, tujuan,
kemudian metode apa yang digunakan, dan kalimat terakhirnya memberikan kesimpulan 2 sampai 3 kalimat ya. 2 sampai 3 kalimat itu memberikan kesimpulan hasil dari artikel ilmiah yang dibuat tersebut. Ya, oke, sampai sini ada